Nah, bagaimana Indonesia ke depan? Kami melihat politik luar negeri kita ke depan perlu mengandalkan 5 pilar. Satu adalah pertahanan yang adaptif, yang kedua ekonomi berkeadilan yang maju, yang ketiga lingkungan yang lestari, yang keempat brand Indonesia, yang kelima diplomasi proaktif yang inklusif. Pertahanan adaptif ini artinya strategi pertahanan kita harus adaptif dengan tantangan global. Indonesia harus punya angkatan bersenjata, kapal, pesawat yang modern, yang siap untuk menjaga alur laut kepulauan Indonesia. Kemudian kita harus memiliki kapasitas untuk memantau ancaman lepas pantai. Kita harus punya sistem cyber untuk melindungi rakyat di ranah digital. Ini contoh-contohnya. Yang kedua, ekonomi berkeadilan. Negara yang kuat itu lahir dari ekonomi dan rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera. Karena itu kami melihat perlunya menjangkau dan membuat free trade agreements yang fair. Jadi mungkin namanya free and fair trade agreement yang harus kita bangun sama-sama. Kita menyaksikan bagaimana Singapura, Malaysia memiliki begitu banyak free trade agreement yang berdampak cukup besar. Kemudian kita membutuhkan infrastruktur digital yang merata. Penciptaan regulasinya harus inklusif, harus demokratis, dan yang tidak kalah penting, perlindungan atas data, perlindungan atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, lingkungan yang lestari, lingkungan yang memungkinkan Indonesia memiliki daya tawar di dunia, punya daya tarik di dunia untuk nantinya interaksi dengan generasi-generasi masa datang khususnya. Dan ini adalah mencangkup beberapa aspek. Satu, akselerasi transisi energi berkeadilan. Yang kedua, optimalisasi instrumen untuk nilai ekonomi dari karbon. Yang ketiga, proaktif dalam forum-forum global untuk terlibat dalam aksi global yang terkait lingkungan hidup. Kalau boleh saya bercerita, ketika kami bertugas di Jakarta, saya aktif di forum namanya C40. C40 adalah asosiasi kota-kota besar dunia, dan di situ mendorong perubahan kebijakan kota-kota untuk lebih ramah lingkungan dan menangani polusi. Dan alhamdulillah di dalam kepemimpinan C40 ini ketuanya adalah wali kota London, wakilnya adalah gubernur Tokyo, dan satunya lagi gubernur DKI Jakarta sebagai wakil dalam steering committee. Jadi kita tidak menjadi penonton, tapi kita ikut di dalam mewarnai kebijakan-kebijakan terkait dengan perkotaan dunia. Dan apa yang terjadi? Jakarta waktu itu menjadi salah satu contoh. Bahkan di tahun 2021, Jakarta mendapatkan nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award karena transformasi bidang transportasi yang terjadi di Jakarta. Yang keempat adalah brand of Indonesia. Ini kunci dari diplomasi kita, salah satunya ini. Saya ingat Pak Dino ini sering berbicara tentang bagaimana kuliner itu menjadi salah satu kekuatan kita. Dan benar, Indonesia ini memiliki kekuatan itu. Kita ingin ke depan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan pembelajaran kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia tidak boleh hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Double. Kita seringkali bicara kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya itu bagus. Tapi kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri ya cuma di sini. Kita harus jadi tamu mempesona. Kita membutuhkan rumah-rumah kebudayaan Indonesia di berbagai wilayah dunia. Biarkan dunia datang ke Indonesian Cultural Center yang ada di berbagai negara supaya Indonesia hadir dan menunjukkan kekuatan budaya kita. Ditambah lagi restoran-restoran dan makanan Indonesia luar biasa. Tapi yang masih statusnya belum mendapatkan
Michelin Star. Kita ingin restoran-restoran Indonesia bukan hanya hotel, memiliki Michelin Star, dan itu diakui oleh dunia. Dan kita ingin Indonesia nanti menjadi destinasi untuk orang menyaksikan bahwa kita memiliki kekuatan di dalam aspek film, aspek seni, dan Indonesia jadi tuan rumah. Kami mencoba menyiapkan. Sekarang kalau datang ke Taman Ismail Marzuki, maka di situ menjadi sebuah cultural center yang sanggup untuk menerima performance kelas dunia yang ada di sana. Saya tidak tahu apakah operator membawa. Coba kalau contoh, tolong dipasang foto best rated soup di Asia. Kalau ada di sini ada. Kalau nggak ada, tolong dibantu disiapkan. Ada. Nah, ini dia. Indonesia itu kalau ditanya apa best rated soup di Asia, namanya rawon. Nomor 1 di Asia. Oke. Kemudian nomor 2 dari mana nih? Filipina. Nomor 3 apa? Gulai cincang. Nomor 3 di dunia. Coba sekarang, the 100 most iconic ice cream. Keluarin dong yang ice cream. Ragusa S Italia. Pak Dubes Itali, kami pinjam namanya. Dan satu lagi Zhang Randi. Ini dari mulai tahun 32 sampai sekarang. Coba sekarang, deep fried dessert in the world. Nomor 1. Gorengan paling terkemuka di dunia nomor 1. Oh. Bayangin coba, makanan kampung ini bukan? Kan makanan di mana-mana. Dan itu dikatakan sebagai nomor 1 di dunia. Kapan restoran Indonesia menjadi restoran-restoran nomor 1 di dunia? That's our purpose. That's our objective. Kami ingin agar kita ini berdiplomasi dengan soft power yang dahsyat. Dan kami ingin nantinya seperti sekarang di Jakarta, ada restoran Jepang, bahkan restoran Brazil, restoran Argentina, restoran Korea. Mana restoran Indonesia di kota-kota besar dunia? Itu akan menjadi salah satu prioritas utama di dalam soft power diplomasi ke depan. Oh, CNN. World Best Food 2017. Coba, nomor 1 apa? Rendang. Nomor 2? Nasi goreng sedunia, Bapak Ibu. Nah, anyway, kita menikmati makanan ini nanti ya. Tapi kita kembali kepada poin kita tadi, bahwa kita menginginkan itu semua. Jadi, ke depan Indonesia perlu lebih proaktif, dan supaya lebih proaktif, kita membutuhkan kegiatan diplomasi yang lebih inklusif, diplomasi yang lebih terbuka. Dan kami melihat bukan hanya diplomat, tapi juga semua termasuk kaum muda menjadi ujung tombak Indonesia di dunia internasional. Jadi kami sangat menginginkan diaspora Indonesia di luar negeri menjadi ambasador-ambasador kita. Dan kita ingin agar mereka mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam banyak aspek, supaya diaspora ini menjadi kekuatan. Kebetulan Dino juga yang mendorong kekuatan diaspora. Ini harus kita dorong lebih kuat lagi. Karena kita tahu bahwa kehadiran mereka membawa warna Indonesia. Hari ini datang institusi internasional, kita akan ketemu banyak sekali diaspora India, diaspora Jepang, diaspora Filipina. Mana Indonesia? Dan berhenti untuk kita memandang bila ada orang Indonesia bekerja di internasional berarti tidak nasionalis. Tidak, mereka bisa bekerja di sana dan membawa nama Indonesia untuk berada di gelanggang internasional, dan berhenti menyebut mereka sebagai anasionalis. Mereka sama nasionalisnya dengan kita. Biarkan mereka di sana membawa gagasan dari kita. Nah, anak-anak muda juga begitu. Jadi kami berpandangan untuk kita melakukan ini seperti pandangan kami bahwa dalam pemilu ini seperti sepak bola, maka di dalam diplomasi kita perlu total football. Semua mengejar ini semua, seluruh unsur, dan negara harus tidak gampang cemburu dengan aktor-aktor non negara.
negara itu justru memberikan fasilitas yang setara karena mereka memainkan peran yang tidak kalah penting. Jadi itu yang kami rencanakan, dan sebagai kesimpulan kita ingin Indonesia mendunia dan kita aminkan Indonesia sama-sama. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.